sebelumnya aku ucapkan terima kasih sudah datang di acara diskusi kali ini. Kepada pembicara juga sudah hadir tengah-tengah kita. Terima kasih banyak sudah hadir di acara diskusi Psikopdar kali ini. Nah, teman-teman, sebelumnya aku ingin memperkenalkan dulu ya mengenai acara Psikopdar ini sendiri. Mungkin ada teman-teman yang belum begitu tahu tentang Psikopdar itu apa sih gitu ya. Nah, teman-teman semua, Psikologi Kopi Darat atau biasa disebut dengan Psikopdar merupakan program kerja dari Departemen Kajian dan Aksi Strategis BEM Fakultas Psikologi UI tahun 2020. Yang diskusi ini bertujuan untuk mewadahi teman-teman mahasiswa psikologi UI ataupun mahasiswa UI secara umum dalam berdiskusi di lingkungan sosial politik nih, di topik-topik sosial politik. Nah, tujuan dari diskusi ini juga adalah untuk memicu terjadinya diskusi yang bersifat inklusif, dinamis, dan interaktif. Jadi, teman-teman semua diharapkan banget nanti juga boleh bertanya-tanya ya secara interaktif. Nanti akan ada sesi Q&A yang teman-teman bisa lakukan dengan bertanya di chat maupun di langsung mikrofon, langsung bicara aja. Seperti itu. Nah, teman-teman juga mungkin tahu, mungkin teman-teman yang sudah tahu sebelumnya, biasanya Psikopdar itu dilakukan secara offline nih, teman-teman. Tetapi karena kita mengingat ada situasi bencana pandemi ya, teman-teman, jadi nggak bisa kita lakukan secara offline, tatap muka. Tapi tentunya walaupun online begini, diharapkan tetap manfaatnya akan terasa sama ya, teman-teman semua. Oke. Nah, tadi kita mungkin sudah tahu nih mengenai Psikopdar itu sendiri. Nah, sebelumnya aku ingin memperkenalkan diriku dulu nih, teman-teman. Perkenalkan, teman-teman semua, namaku Fahmi, aku mahasiswa dari Fakultas Psikologi UI Angkatan 2019, dan aku juga sekarang menjabat sebagai staf dari Departemen Kajian dan Aksi Strategis BEM Fakultas Psikologi UI. Nah, teman-teman semua, aku di sini sebagai moderator akan memandu acara dan tentunya menemani kalian semua, menemani pembicara juga nantinya untuk berdiskusi nih. Oke, nah tadi kita sudah berkenalan ya, kita sudah berkenalan teman-teman semua, dan sekarang selanjutnya akan ada sambutan dari Ketua BEM Fakultas Psikologi UI tahun 2020. Nah, sambutan yang hangat ini akan disampaikan oleh Kak Aksanu Amalia Putri. Untuk Kak Aksanu Amalia atau Kak Anu, apakah sudah ada di sini? Halo, sudah, tapi sorry nih, sinyal aku kayaknya lagi bermasalah, nggak bisa on cam, nggak apa-apa ya? Oh iya, nggak apa-apa Kak, nggak apa-apa banget. Oke, dipersilakan Kak Anu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan, salam sejahtera, dan selamat siang untuk kita semua. Yang saya hormati segenap pimpinan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, yang saya banggakan teman-teman Psikopdar yang merupakan program kerja di bawah Departemen Kajian dan Aksi Strategis BEM Fakultas Psikologi Universitas Indonesia periode 2020. Terima kasih karena telah mempersiapkan segala sesuatunya dengan sebaik mungkin dengan situasi pandemi. Kemudian ucapan terima kasih yang sudah bersedia untuk mengisi Psikopdar pada siang hari ini. Semangat juga untuk Fahmi yang akan bertugas sebagai moderator. Terakhir, tentunya ucapan terima kasih saya aturkan juga kepada rekan-rekan peserta yang telah menyediakan waktunya untuk berdiskusi bersama di Psikopdar kali ini. Psikopdar kali ini tentunya menyesuaikan juga dengan topik yang lagi hangat banget di sekitar kita terkait dengan pilkada di tengah situasi pandemi. Dan kita sama-sama ingin mengetahui nih, kalau dari sudut pandang psikologi seperti apa pilkada dilaksanakan di tahun ini gitu. Semoga harapannya diskusi ini bisa berjalan dengan baik, teman-teman bisa mengambil banyak insight dari diskusi ini, dan semoga bermanfaat juga untuknya. Sekian dari saya, semoga acara dapat berjalan dengan lancar, kurang lebihnya maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Santi, Santi Om, salam kebajikan, selamat. Oke, terima kasih banyak Kak Anu sudah memberikan sambutan yang hangat sekali buat kita semua. Amin, semoga acara ini berjalan dengan lancar ya, dan Kak Anu juga semoga sehat-sehat selalu. Oke,
Nah, teman-teman semua, tadi kita mungkin sudah mendengarkan sambutannya, dan tadi juga sudah perkenalan dan sudah pembukaan. Nah, mungkin untuk acara selanjutnya, aku bisa langsung saja nih kita ke acara yang intinya nih. Tapi tentunya sebelumnya aku ingin memperkenalkan pembicara kita kali ini dulu nih. Oke, nah, oh ini ada ininya ya, ada screen sharingnya. Sebenarnya nggak usah sih, nggak apa-apa operator. Aku udah ini kok buat ininya. Iya, oke. Nah, sebelumnya teman-teman perkenalkan pembicara kita ini merupakan seorang peneliti di berbagai lembaga penelitian di Indonesia nih, teman-teman. Beliau meneliti di Indikator Politik Indonesia dan juga Lembaga Survei Indonesia atau LSI. Beliau juga merupakan sekarang Kepala Program Magister di Fakultas Psikologi UI. Nah, selain itu juga pembicara kita kali ini sekarang sedang mengajar juga ya sebagai dosen psikologi sosial di Fakultas Psikologi UI. Nah, mungkin langsung saja kita panggil kepada Dr. Rizka Halida, SPSI, MSI, atau yang akrab dipanggil oleh Mbak Ica ya. Mungkin boleh menyalakan mikrofonnya, ini sudah ada di tengah-tengah kita. Halo Mbak Ica, Halo, ya. Oke, halo halo Fahmi, Mbak halo Ica. semua. Apa kabar Mbak Ica? Halo. Baik-baik, alhamdulillah. Baik, Udah lebih sehat. alhamdulillah. Oh ya, oh kemarin-kemarin sakit Mbak Ica? Ya, karena mata ini dipaksa bekerja keras sejak WFH, kemungkinan kayaknya udah harus nambah lagi nih ukuran Oh, kacamatanya. gitu. Walah, aduh, semoga sehat-sehat selalu ya Mbak Ica ya. Amin. Oke, sebelumnya makasih banget sudah mau bersedia nih, walaupun tadi kemarin mungkin agak sakit gitu ya Mbak ya. Semoga sih nanti tetap sehat-sehat terus dan bisa mengikuti diskusi ini sampai lancar ya Mbak ya, sampai akhir Insya nanti. Allah. Insya Allah. Oke. Oke Mbak, sebelumnya teman-teman semua, sebelum aku nanti bertanya-tanya banyak ke Mbak Ica nih berdiskusi gitu ya, aku mau memberikan gambaran dulu nih mengenai fenomena atau topik yang akan kita bicarakan nih. Jadi biar teman-teman juga di sini lebih tahu, lebih paham mengenai apa sih yang sebenarnya nanti akan kita bicarakan. Nah, teman-teman semua, seperti yang sudah kita ketahui bersama, di Indonesia ini akan ada acara penting dan besar nih teman-teman yang akan terjadi di lingkup pemerintahan kita, yaitu Pilkada tahun 2020. Nah, pelaksanaan Pilkada sendiri akan digelar secara serentak nih pada bulan Desember tahun 2020 mendatang. Jadi bulan depan nih, jadi sudah sangat dekat. Nah, total daerah yang akan melaksanakan Pilkada itu sendiri sebanyak 270 daerah dengan rincian 9 provinsi dan 224 kabupaten dan juga 37 kota. Jadi akan dilakukan serentak di Indonesia. Nah, selain dari pilkada itu sendiri, yang menarik dan menjadi perhatian juga adalah tentunya situasi yang kita alami sekarang ya, teman-teman semua, yaitu situasi pandemi COVID-19 ini. Pilkada tahun ini dilaksanakan di tengah-tengah pandemi dan mungkin kita juga sudah banyak mengikuti ya beritanya, juga menimbulkan isu-isu nih seperti misalnya kampanye yang tidak sesuai protokol kesehatan, terus juga mungkin masyarakat yang masih terpecah fokusnya karena harus menjaga stabilitas ekonomi dan psikologisnya dulu ya, karena terdampak oleh COVID-19 ini. Nah, mungkin sekarang ini ke pertanyaan pertama dulu nih, Mbak Ica. Kalau misalnya kita tarik lebih jauh gitu ya mengenai fenomena ini. Fenomena ini kan sebenarnya berarti pemilu gitu ya, pemilihan umum. Pilkada itu kan pemilihan umum untuk kepala daerah gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat lebih jauh lagi, sebenarnya Mbak, kalau dari kacamata psikologi sendiri, sebenarnya dalam psikologi itu bisa bagaimana psikologi bisa menelaah mengenai pemilihan umum gitu Mbak, kalau secara lebih umumnya gitu. Oke, thank you Fahmi atas pengantar dan pertanyaannya, juga mahasiswa sekalian yang datang di dialog hari ini. Ya, memang mengenai pilkada serentak ini benar tadi bagian dari pemilu juga. Artinya dia pilkada itu kan pemilu tapi di level pemerintahan daerah ya, untuk memilih kepala daerah, apakah itu gubernur, wali kota ataupun bupati. Nah, dari sudut pandang psikologi sendiri,
perilaku masuk ke topik perilaku milih jadinya. Kalau udah bicara perilaku milih artinya kita justru kontribusi psikologi sangat besar di dalam memahami bagaimana warga itu memilih di satu sisi dan juga bagaimana para peserta pemilu, yaitu para calon itu sendiri mengkampanyekan program dan dirinya gitu. Nah, secara umum sih kalau pemilu, sebelum masuk ke detail-detail, secara umum pemilu ini kan salah satu konteks di mana kita bisa mempelajari, mengeksplorasi, menguji bagaimana orang itu mengambil keputusan berdasarkan apa? Kalau yang kita pelajari psikologi, berdasarkan sikapnya dia, identitasnya dia, pemrosesan informasinya dia, keanggotaan kelompoknya dia, juga ya bagaimana emosinya dia terkait dengan salah satu calon. Jadi buat saya pemilu itu adalah event yang penting sekali nih kalau memang kita nih di psikologi serius nih ya mau mengetahui bagaimana sih orang mengambil keputusan, bagaimana sih orang memilih, bagaimana sih orang mempersepsi orang lain, dalam hal ini adalah calon, bagaimana orang punya bagaimana identitas kelompok itu mempengaruhi keputusannya dia, bagaimana rasa suka dan nggak suka itu kemudian bisa ikut mempengaruhi pilihan seseorang gitu. Dan yang menariknya adalah pilihan ini bukan pilihan untuk diri sendiri. Ini beda ya dengan misalnya kita milih hari ini kita mau makan apa. Oh ya. Atau kita mau pakai baju yang warna apa. Itu kan pilihan-pilihan yang dibuat untuk diri kita sendiri, individu. Nah, kalau pemilu itu sifatnya kolektif. Apa maksudnya kolektif itu? Kita membuat pilihan tidak hanya untuk diri kita, tapi juga untuk orang lain. Nah, pada situasi itu psikologi harus bisa berbicara mengenai itu tadi, bagaimana orang kemudian menempatkan pilihannya itu tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi apa yang saya pilih akan memberikan konsekuensi juga buat orang lain, gitu. Kalau saya pilih calon yang misalnya pro pada kesetaraan gitu. Oke, nanti akan berimplikasi apa nih di kebijakannya dia. Nah, itu bagian yang penting dari pemilu yang saya rasa unik untuk kita semua sama-sama ketahui, pelajari, apalagi kita yang ada di psikologi. Nah, kemudian kalau hasil pemilihan sudah keluar, ini lagi-lagi bagian dari pilihan kolektif, yaitu pilihan orang pun kita ikut terpengaruh oleh pilihan orang, gitu. Bukan hanya kita mempengaruhi orang dari pilihan kita, tapi pilihan orang itu mengaruh kita. Siapapun misalnya calon yang menang, menang, misalnya itu bukan pilihan kita, tetap aja itu kita harus menerima itu sebagai bagian dari keputusan bersama. Nah, sejauh mana kemudian orang mau kita istilah awamnya berbesar hati ya. Besar hati ketika pilihan kita tidak menang, nah itu juga bagian dari studi di dalam psikologi juga. Seperti itu ya Mbak ya. Jadi penting banget nih mengetahui bagaimana orang memilih di pemilu buat psikologi. Iya, berarti mengenai tadi ya pemilu itu sendiri, tadi mungkin lebih spesifiknya jadinya ke perilaku memilih itu sangat psikologi banget Mbak ya, sangat bisa dilihat dari kacamata psikologi gitu ya, pemilu itu sendiri. Oke, tadi juga Mbak Ica juga sudah menyebut tadi keputusan ini juga tidak hanya untuk pribadi, urusan pemilu gini ya, voting behavior nih bukan untuk pribadi, itu juga sebenarnya kolektif gitu ya. Ada pertimbangan bagaimana kalau misalnya ini berdampak lebih besar lagi di masyarakat, seperti itu ya Mbak. Nah Mbak, mengenai voting behavior gitu ya, mengenai perilaku memilih gitu, sebenarnya apa sih Mbak yang bisa mempengaruhi gitu, kayak faktor-faktor kita pada akhirnya memilih sebuah keputusan, memilih gitu ya, memvoting kandidat gitu, itu sebenarnya ada apa aja sih Mbak yang faktornya?
Ini Mbak Anu aja yang jawab nih. Dia mahasiswa di psikologi politik. Ya, ini salah satu topik nih di dalam psikologi politik ya. Tentang perilaku pemilih. Ada berbagai model yang atau pendekatan untuk menjelaskan apa yang membuat orang memilih. Di awal-awal para ahli ini banyak berkembang awalnya memang di Amerika. Di awal itu orang menjelaskan perilaku memilih berdasarkan variabel sosiodemografi. Misalnya wilayah, kemudian status sosial ekonomi, itu turut mempengaruhi pilihan, kemudian ras, juga agama juga turut mempengaruhi gitu. Jadi awalnya yang dipakai untuk menjelaskan perilaku memilih itu adalah variabel sosiodemografik seperti itu. Nah, dan sampai sekarang juga variabel-variabel ini masih juga dilihat gitu, dicek apakah memang pilihan orang berbeda. Misalnya kalau di Amerika, nih baru pemilu nih di Amerika, apakah beda antara orang-orang yang ada di pantai West Coast dan East Coast dengan yang ada di tengah gitu. Kemudian apakah ada perbedaan antara yang mereka yang church goers dengan yang enggak gitu ya. Church goers berarti kan yang taat beragama, yang tidak yang enggak church goers kan berarti yang sekuler gitu. Nah, itu di sekarang tuh juga masih dilihat seperti itu. Demikian pula dengan pemilu di Indonesia, variabel sosiodemografi juga ikut diperhatikan. Misalnya kalau di Indonesia pada saat Pilpres kemarin kita lihat wilayah-wilayah terutama Jawa Tengah, Jawa Timur itu di situ banyak sekali pemilih Jokowi. Sementara untuk Jawa Barat, Sumatera Barat gitu misalnya banyak sekali pemilih Prabowo. Nah, untuk penjelasan-penjelasan seperti itu juga masih. Tapi penjelasan itu kurang memuaskan karena secara sosiodemografi komposisi masyarakat kan nggak banyak berubah gitu dari dulu sampai sekarang. Nah, akan tetapi kenapa pilihan itu sifatnya dinamis, bisa berubah. Kadang-kadang partai, kalau di Indonesia kita bicara partai, dulu yang menang PDIP, kemudian awalnya Golkar, PDIP, kemudian Demokrat, kayak gitu. Jadi pilihannya dinamis sekali gitu. Nah, apa namanya? Oleh karena itu ada para ahli mengembangkan penjelasan lain ya, yang lebih psikologis malah, yang diusung oleh Michigan School. Itu mereka mengatakan bahwa yang mempengaruhi pilihan itu adalah identifikasi pada partai politik. Party identification tuh namanya. Jadi itu diturunkan benar-benar dari, dan salah satu penelitinya memang adalah mahasiswa psikologi gitu. Dari identifikasi. Konsep identifikasi itu kan bagaimana dalam tahap perkembangannya individu itu mengidentifikasi pada orang tuanya dalam hal gender, dalam hal kelas sosial dan segala sebagainya itu. Nah, ternyata di politik juga identifikasi terhadap partai. Kalau di Amerika ya memang cuma ada dua ya, Partai Republik dan Partai Demokrat. Itu udah kayak agama kalau di Amerika tuh. Susah gitu bedanya. Nah, itu jadi party identification penting di dalam mengarahkan pilihan. Di Indonesia seperti apa? Di Indonesia itu party ID-nya tidak setinggi di sana gitu. Dan di sini cukup fluktuatif, meningkat ketika menjelang pemilu. Kalau di masa-masa normal ya nggak nyampe 10% lah warga Indonesia yang merasa dekat dengan partai politik tertentu. 10%, taruhlah 10% itu kira-kira berapa ya dari misalnya 190 juta pemilih? Cuman 19 juta ya. 19 juta banyak juga sih gitu. Tapi kemudian itu dibagi-bagi pada banyak partai. Nah, itu party identification. Nah, kemudian akan tetapi Michigan School ini tidak hanya, memang variabel utamanya adalah party identification, tapi kemudian membuka atau menguji variabel-variabel lain yang dianggap juga mempengaruhi pilihan, yaitu isu dan kandidat. Jadi bagaimana para pemilih itu mempersepsi kandidat itu penting
dan kemudian mempersepsi isunya seberapa urgent. Misalnya kalau di Amerika isunya seberapa urgent saat ini Amerika itu misalnya perang dengan negara lain. Nah itu soal isu. Kalau di Indonesia isunya apa sih gitu. Di sini mungkin isu ekonomi masih penting, namun demikian kita tetap masih meraba nih. Biasanya nggak ada perbedaan yang signifikan antar calon. Nah, tapi isu itu penting dan menjadi pertimbangan dari pemilih. Kemudian yang lain lagi kampanye atau bagaimana warga mempersepsi misalnya dia petahana gitu. Mempersepsi kinerjanya dia selama menjadi kepala daerah di satu tempat. Nah, kemudian juga ada hal-hal lain terkait dengan kampanye dan kondisi ekonomi pada saat itu. Pada saat masa yang sulit biasanya orang akan cenderung pro pada calon yang punya program untuk meningkatkan ekonomi. Dan sebaliknya, jadi situasi pada saat pemilu itu berlangsung akan sangat mempengaruhi juga pilihan dari warga. Gitu. Oke, seperti itu ya Mbak ya. Berarti tadi faktornya juga tadi misalnya disebutkan identifikasi kita gitu ya terhadap kalau di sini mungkin udah partai politik walaupun mungkin nggak sebegitu besar kalau di di Amerika gitu ya Mbak ya, kalau di Indonesia, dan itu juga sangat fluktuatif sebenarnya kalau di Indonesia, kayak tiap tahunnya tergantung juga apakah memang sudah mendekati pemilihan itu ya Mbak ya. Mungkin kalau misalnya sudah mendekati, sudah gencar-gencar kampanye partai gitu ya, dan itu pada akhirnya mungkin menimbulkan adanya identifikasi gitu ya pada masyarakat. Oh kayaknya karena ada kampanye-kampanye ini dikasih pendekatan-pendekatan gitu ya Mbak ya, akhirnya mulai adanya identifikasi itu. Terus juga tadi disebutkan juga ya Mbak ya mengenai persepsi kita terhadap isu dan kandidat gitu Mbak, gitu ya Mbak ya. Nah tadi kan terkait juga tadi mungkin kita udah singgung-singgung tentang partai, dan dalam pilkada, dalam pemilu itu biasanya kan sangat erat kaitannya dengan kampanye gitu ya, kegiatan promosi besar-besaran terhadap kandidat gitu ya, biar mereka bisa nge-catch atau bisa mendapatkan atensi dari para pemilih gitu ya Mbak ya. Nah, kalau dari psikologi gitu ya Mbak ya, mengenai kampanye itu sebenarnya ada nggak sih Mbak penjelasannya seperti itu? Oke, justru studi tentang kalau kamu udah ada psikologi sosial belum? Belum. Nah, belum ya. Oke, nanti di psikologi sosial ada tuh. Iya Mbak. Iya, justru studi-studi atau kalau di Amerika ketika Perang Dunia Kedua itu bagaimana mengkampanyekan agar orang itu mau misalnya jadi volunteer, menjadi tentara atau mendukung program pemerintah pada saat itu, justru digawangi oleh para ahli dari psikologi sosial gitu. Kenapa? Karena ini masuk dalam topik persuasi. Bagaimana bagaimana misalnya pemerintah atau kalau dalam hal ini adalah calon atau partai itu mempersuasi orang agar mengalami apa yang kita sebut perubahan sikap. Dan perubahan sikap misalnya dari nggak mendukung jadi mendukung gitu. Oh ya. Dan ketika mendukung langkah untuk ke tingkah lakunya akan menjadi lebih dekat gitu dibandingkan kalau tingkah laku misalnya memilih, tingkah laku misalnya mau daftar untuk jadi volunteer kayak gitu. Nah, memang kalau kita ngomongin kampanye ya exactly itu adalah persuasi, dan yang dipakai adalah teori-teori persuasi gitu. Di dalam teori persuasi ini yang dimaksud adalah bagaimana kita mengusahakan orang agar mengalami perubahan sikap. Nah, gimana sih caranya perubahan sikap itu terjadi? Setidaknya pesan itu bisa diproses dalam dua rute nih. Nih kalau ada yang udah dapat psikologi sosial dan mungkin
ingat ya ada teori elaboration likelihood model misalnya. Nggak cuma itu sih, tapi itu adalah teori-teori awal untuk menjelaskan bagaimana orang memproses informasi kemudian bisa mengubah Hmm. sikap gitu. Ada 2 rutenya, rute sentral sistematis atau rute periferal. Itu yang dengan cara otomatis atau heuristik. Nah, kalau rute sentral gimana? Ya udah pesannya itu disampaikan secara sistematis, elaboratif, dengan jelas, dengan argumen yang kuat gitu ya. Nah, itu penting untuk menjadi landasan dalam hal ini pemilih untuk kemudian dia bisa mengenal dulu para calon dan oh ini mengetahui calon ini dia programnya apa, prioritasnya apa gitu. Nah, tapi ada juga persuasi dengan melalui rute periferal. Nah, di sini baru yang penting misalnya tampilan, tagline, hal-hal isyarat-isyarat lain yang tidak diproses dari argumennya, tapi dari kemenarikannya, dari kemampuannya membangkitkan emosi gitu. Nah, itu yang akan mengarahkan orang untuk mengubah sikap. Dalam kampanye itu yang dilakukan gitu. Gimana memperkenalkan calon, kemudian menggunakan atribut-atribut yang bisa menarik perhatian, menyampaikan pesan-pesan yang persuasif kepada pemilih gitu. Ya gitu, kalau saya ditanya apa itu kampanye bagi psikologi ya itulah teori persuasi itu dipakai banget di situ. Persuasi itu ya Mbak. Iya. Oke, tadi berarti ya istilahnya kayak ada 2 rute gitu ya, tadi periferal dan sentral gitu ya Mbak ya. Nah Mbak, aku jadi ini juga sih, jadi bertanya, kalau misalnya konteksnya di Indonesia gitu, sebenarnya kalau kampanyenya itu lebih dominan di bagian yang di rute yang periferal itu, atau sebenarnya malah sentralnya gitu, kayak penjelasan program dan lain sebagainya. Kalau Mbak Ica melihatnya bagaimana di Indonesia? Kalau yang difasilitasi oleh KPU, terutama untuk yang sistematis ya, yang sentral. Karena kan di awal ketika masa pendaftaran, calon juga diminta untuk menyampaikan berkas, di dalamnya ada visi dan misi program gitu. Dan kemudian itu disampaikan oleh KPU difasilitasi dengan adanya jadwal kampanye. Apakah itu kampanye terbuka, kampanye tertutup gitu. Dan itu memang disampaikan juga oleh calon. Kalau saya jadi terpilih menjadi wali kota di sini, saya akan melakukan A, B, C. Nah, itu sistematis. Di bagian periferal tentu saja dipakai misalnya calon ini kelihatan apakah dia misalnya nih ya di daerah tertentu yang lebih banyak etnis apa, kemudian dia pakai baju adat etnis tertentu kayak gitu. Jadi isyarat-isyarat yang di luar program itu sendiri, tapi menunjukkan bisa membangkitkan emosi tertentu. Misalnya tadi kalau misalnya pakai baju adat tertentu akan membangkitkan identitas kedaerahan gitu. Atau membangkitkan juga misalnya identitas keagamaan gitu. Misalnya ada calon yang ketika kampanye pakai peci dan kemudian kain apa itu? Kain yang bendera Palestina atau apa itu dulu. Nah, itu periferal sekali. Itu bagaimana dia memberikan isyarat yang menarik bagi segmen pemilih tertentu gitu, yang memang disasar sama dia gitu. Seperti itu ya Mbak ya. Ya aku jadi berpikir memang cara periferal gitu ya mungkin lebih mudah juga ditangkap oleh masyarakat gitu ya Mbak ya. Apalagi masyarakat Indonesia, kayak menurutku agak kurang gitu ya untuk mencari atau bahkan mungkin dari KPU sendiri memaparkan kayak program-program per kandidatnya gitu kan ya. Kayak menurut aku masih agak jarang gitu ya, dan cara periferal lah yang paling mungkin sering digunakan gitu ya Mbak ya untuk nge-catch atensi pemilih gitu ya untuk bisa melihat kandidat seperti itu. Tadi juga mungkin disebutkan juga ya, aku jadi berefleksi juga gitu, maksudnya kayak tadi
cara-cara seperti yang peripheral tadi, yang dari tampilan dan dari identitas seperti itu juga bisa nge-catch emosi para pemilih juga ya Mbak ya? Iya, seperti juga tagline juga begitu. Saya ingat Tagline, Pak Ganjar Pranowo tuh dulu uh, ora korupsi, orang ngapusi, gitu. Tidak bohong, nggak korup dan nggak bohong, gitu. Tapi pakai bahasa lokal dan kan enak ya ngomongnya. Ora korupsi, orang ngapusi, rhyming gitu. Nah itu bagian dari persuasi secara yang itu tadi, yang diproses kemudian secara otomatis dan membuat orang mungkin suka dan akhirnya memilih juga gitu. Iya Mbak, itu ya Mbak ya. Kalau mengenai kampanye di psikologi itu seperti itu ya Mbak, bisa kita lihatnya. Oke Mbak, nah ini juga terkait dengan kampanye sih Mbak sebenarnya. Kita mungkin seringkali melihat adanya fenomena tentang polarisasi atau kubu-kubuan nih gitu, kubu-kubuan gitu ya. Mungkin kalau pilkada kurang, mungkin nggak begitu terasa. Aku nggak tahu sih apakah ini benar apa enggak gitu ya. Tapi kalau misalnya kemarin kita lihat di pemilu-pemilu sebelumnya, apalagi biasanya pemilu presiden gitu ya, karena mungkin pilihannya itu cuma sedikit gitu ya, antara 2 atau 3, itu kan ada bentuk polarisasi atau kubu-kubuan. Nah itu kalau di psikologi sendiri itu ada nggak sih Mbak penjelasannya gitu mengenai polarisasi? Kamu jangan khawatir, psikologi semua ada penjelasannya selama itu perilaku manusia. Ada ya Mbak ya. Oke. Iya. Nah, oke, kalau polarisasi di pilkada ada juga antar pendukung. Misalnya di Tangerang Selatan yang mau pilkada besok, kemudian di Kota Manado itu juga mau pilkada, itu ada pengkubuan ya antar pendukung para calon. Tentu saja polarisasi menjadi lebih tajam ketika calonnya cuma ada 2 gitu. Bisa sih misalnya 3 gitu, tapi yang satu biasanya sangat kurang pendukungnya dan polarisasi di antara 2 pasangan calon yang lebih kuat. Nah, penjelasannya apa? Memang ini masuk ke perilaku antar kelompok ya. Jadi atau hubungan antar kelompok. Jadi ketika kita berada di dalam kelompok, dalam hal ini adalah kelompok pendukung calon, maka kita bisa menjadi lebih ekstrem gitu dibandingkan ketika kita sendirian gitu. Misalnya kalau sendirian kita nggak akan teriak-teriak dan misalnya berorasi gitu. Tapi ketika kita berada di dalam kelompok, misalnya kalian yang anak BEM gitu sebelum wabah ya, itu kan akan lebih ekspresif, akan bisa gitu melakukan misalnya orasi, teriak-teriak, tindakan yang nggak akan dilakukan sendiri. Nah itu gejala ini memang khas ketika individu berada di dalam kelompok. Jadi individu menurun individualitasnya, membaur dengan identitas kelompok dan dengan demikian berperilaku sesuai dengan norma kelompok pada saat itu. Nah, di dalam pemilu atau pilkada gimana? Ya itu yang terjadi seperti itu. Ada pendukung antara calon yang justru semakin terpolar, semakin tercipta 2 kubu yang saling berjauhan gitu. Ini memang polarisasi kelompok. Jadi pendukung masing-masing calon semakin ekstrem dengan pendapatnya. Pokoknya calon saya yang lebih bagus gitu. Calon seberang itu cupu deh gitu. Dan semakin mendekati hari pemilu, semakin kampanyenya juga semakin marak, itu terjadi. Gimana sih prosesnya itu terjadi? Tadi pertama ada deindividuasi. Kita individu beridentifikasi dengan kelompok yang dianggap penting. Yang kedua, ada motivasi untuk berbeda. Jadi kan motivasi untuk berbeda dengan kelompok lain. Sehingga pokoknya beda, pokoknya saya lebih bagus, lebih baik dibandingkan kelompok sana. Sebentar, saya mau batuk dulu. Iya Mbak, nggak apa-apa. Sorry. Iya, nggak apa-apa Mbak, santai aja. Iya, jadi ada keinginan untuk atau motivasi untuk memang dipandang berbeda, mengkontraskan.
dengan kelompok lain yang kita nggak suka ini, Mhm gitu. mhm mhm. Dan ini difasilitasi juga oleh media sosial dan internet saat ini. Oh iya. Hal yang dulu tuh nggak ada pemilu sebelumnya, tapi sekarang ada dan digunakan sekali oleh para calon eh, untuk menciptakan battlefield sendiri gitu. Nggak hanya Mhm di mhm mhm. offline, tapi juga di online. Mhm Nah, studinya mhm. bahkan kalau di online itu lebih lebih tampak ya, misalnya analisis Twitter, analisis jejaring di Twitter itu Ya. beautifully visualize gitu, divisualisasikan Mhm. dengan cantik sekali bahwa memang polarisasi Mmm. itu ada kubu pendukung misalnya paslon tertentu, oke lah kalau kita ngambil pilpres Mhm mhm. Jokowi Ma'ruf Amin dan kubu dari pendukung Prabowo Sandi gitu. Dan semakin ada akun-akun tertentu yang memang rajin memposting Twitter dan akan di retweet postingannya itu, gitu. Jadi Mhm kelihatan mhm banget mhm. polarisasi itu memang ada. Mhm mhm. Oke, Mbak. Iya, berarti tadi, polarisasi sendiri itu emang gejala yang khas gitu ya, Mbak, ya, yang memang bakal selalu ada ketika, adanya event-event seperti pemilu ini gitu ya, Mbak, ya. Terus juga tadi, sebenarnya ya polarisasi itu sendiri bentuk memang dari tingkah laku manusia ingin, apa namanya, bersama gitu ya, ingin, merasa kuat dalam kubunya gitu ya, Mbak, ya. Kalau misalnya sendiri mungkin nggak bakal seberani itu gitu, tapi kalau misalnya dalam kubu dia akan mungkin berani menyuarakan seperti itu. Terus juga tadi mungkin Mbak juga menyebutkan ya tentang pandemi nih gitu ya. Tadi kalau misalnya di sebelum pandemi kan ya seperti yang dulu-dulu sudah kita rasakan gitu ya, baik dalam segi kita memilihnya atau kampanyenya gitu ya dilakukan besar-besaran, terus juga tatap muka dan lain sebagainya. Mungkin lebih apa ya namanya lebih terasa gitu ya Mbak. Namun sekarang mungkin kita bisa membicarakan fenomena pilkada ini gitu terlihat dalam situasi pandemi nih Mbak. Kira-kira ada nggak sih Mbak yang berbeda gitu? Mungkin dari kitanya dulu nih Mbak, kayak dari pemilihnya gitu, bukan kandidatnya gitu. Kira-kira ada nggak sih Mbak kayak istilahnya perubahan mungkin yang berbeda dari yang dulu misalnya offline gitu ya, sekarang kan kita semuanya online. Dari segi voting behavior-nya gitu ada yang berbeda nggak Mbak? Oke, Kira-kira. iya ini memang pilkada serentak ini ya sempat menimbulkan polemik juga ya. Mhm. Apakah pilkada serentak di 2020 ini, apakah tetap akan dilangsungkan di masa wabah COVID-19 ataukah Mhm. ditunda gitu. Nah, Mhm tapi mhm. kemudian keluar Perpu nomor 2 tahun 2020 tentang pelaksanaan pilkada serentak di 9 Desember tahun ini. Mhm. Memang ada perubahan secara teknis dari KPU dan KPUD penyelenggaraan mulai dari kampanye maupun nanti ketika pencoblosan. Nah, Mhm. tentu saja aturannya harus sesuai dengan protokol kesehatan mengenai jumlah pemilih, kemudian ruangan bukan jumlah pemilih, jumlah peserta di dalam kampanye yang biasanya bisa besar sekali, kemudian berdekatan sekarang dibatasi dan harus berjarak gitu. Mhm mhm. Eee, nah, walaupun ya dalam implementasinya ada saja ya pelanggaran Iya. protokol kesehatan gitu. Akan Mhm mhm. tetapi secara aturan itu sudah ditentukan. Nah, itu perbedaan pertama dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya. Nah yang kedua adalah penggunaan ini, media kampanye yang di luar tatap muka. Ini Mhm mhm. menjadi sangat penting, tidak saja memang karena penggunaan terutama internet, tidak saja karena penggunaan internet ini masif, bukan masif, meningkat di Indonesia, tapi memang di saat kampanye ini gimana lagi cara mencapai pemilih gitu ya. Kalau tatap muka itu dibatasi,
Maka yang bisa dilakukan adalah menjangkau dengan media. Dan media sosial, internet itu menjadi alternatif yang saat ini banyak digunakan. Nah, dari segi pemilih gimana? Dari segi pemilih tentu saja warga jadi berpikir ulang, apakah mereka nanti akan ke TPS atau enggak. Dan ini yang diantisipasi rasanya oleh KPU. Saya sudah lihat iklannya di TV mengenai ayo nyoblos dengan aman gitu. Terus tata caranya pakai sarung tangan, duduknya akan dijaga jarak kayak gitu. Jauh-jauh gitu ya. Iya, jauh-jauhan, nggak boleh deket-deketan kayak dulu. Nah, kalau dari beberapa kali survei di yang apa, di indikator politik Indonesia, animo masyarakat memang masih cukup tinggi untuk ikut nyoblos pada hari H nanti, walaupun memang ada kekhawatiran juga dari warga. Nah ini memang tantangan dari penyelenggara pemilu ya, bagaimana tetap menerapkan protokol kesehatan pada saat hari pencoblosan dan sehingga menjamin kesehatan warga, tapi di sisi lain warga tetap bisa menyampaikan aspirasinya, memberikan suaranya pada hari H. Nah, tapi di masa wabah ini sebenarnya yang agak mengkhawatirkan itu adalah politik uang. Selain Oh partisipasi iya. politik yang kita takut turun tadi, adalah politik uang. Apa politik uangnya? Terutama misalnya gini, kan di masa wabah ini kan banyak bantuan sosial nih. Iya. Halo? Internetku nggak stabil ya? Internet saya Halo? nggak stabil ya? Masuk kok, Mbak. Masuk ya? Tadi sempat ini Iya. kayaknya ada tulisannya. Oh iya. Oke, jadi misalnya ini kan di masa wabah kan banyak bansos nih, bantuan sosial. Bansos, bantuan ya, Mbak ya. Oke, nah itu bisa digunakan misalnya oleh calon petahana gitu untuk menarik dukungan. Jadi seperti itu. Jadi bansos apakah dipakai sekalian buat kampanye atau enggak gitu. Itu kekhawatiran yang ada gitu. Yang kedua juga non petahana juga bisa melakukan itu dengan misalnya membagi-bagi sembako dan kemudian itu jadi cara untuk menarik pemilih. Nah, itu ada setidaknya 2 kekhawatiran di masa wabah ini, yaitu soal partisipasi politik dan yang kedua soal politik uang itu. Oke, Mbak. Baik. Berarti ya tadi ya itu kekhawatiran-kekhawatiran yang bisa juga mempengaruhi voting behavior kita gitu ya, Mbak ya. Mungkin ini juga terkait dengan mengenai yang tadi yang terakhir gitu ya, mengenai bansos, mengenai bantuan gitu ya, yang bisa digunakan untuk mereka, apalagi buat petahana mungkin sangat mungkin gitu ya, dengan bansos, tapi sebenarnya bisa mungkin disisipkan ini juga kampanye mereka gitu ya. Nah, kalau menurut Mbak sendiri ada nggak sih Mbak, ini berpengaruh nggak sih Mbak mengenai tadi yang sebenarnya sudah aku sebutkan juga, mengenai fokus masyarakat yang mungkin sekarang belum begitu belum begitu terfokus mengenai pilkada ini, pemilihan ini, karena mungkin masih melihat pandemi ini ya, masih fokus di pandemi ini gitu ya, menjaga stabilitas mungkin ekonominya atau psikologisnya juga, kesehatannya. Itu ada pengaruh juga nggak sih Mbak mengenai itu, kekhawatiran itu? Ya, itu bagian dari kekhawatiran akan menurunnya partisipasi politik sih. Jadi karena di masa wabah ini warga masih struggle untuk berjuang meningkatkan keuangan keluarga dan juga orang masih fokus untuk gimana menjaga kesehatan ya, seperti yang kamu bilang tadi. Itu menjadi bagian dari penyebab orang bisa tidak berpartisipasi di dalam mencoblos nih ketika pilkada nanti gitu. Jadi gini, sebelum sampai ke mencoblosnya dia juga ada kemungkinan jadi nggak pay attention tentang dengan pilkadanya, kemudian dengan calon-calon emang siapa aja sih yang akan maju gitu. Boro-boro misalnya ngelihat iklan calon gitu yang hari ini aja saya masih harus cari uang buat
makan yang Mhm. semacam itu gitu. Jadi, Iya. itu bagian dari kekhawatiran menurunnya partisipasi, politik. Karena Mhm orang mhm. nggak memperhatikan pilkadanya, orang nggak memperhatikan calonnya, apalagi program-programnya, sehingga Mhm. nanti ketika hari pencoblosan, ya udah pada nggak nyoblos. Akhirnya partisipasi politik jadi turun. Oke, seperti itu ya, Mbak, Mhm. ya. Mhm. Iya iya. Mungkin itu, dapat mempengaruhi juga ya, tadi partisipasi politik, dari para pemilih gitu ya, Mbak, ya. Mhm. Nah, Mhm. Mbak, mungkin, itu buat diskusi kita nih, berdua aja nih. Nah, ada lagi, mungkin kita bisa, diskusi dari pertanyaan-pertanyaan nih, Mbak. Pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan oleh para, penanya di sini. Ini ada satu sih, pertanyaan buat teman-teman yang mau bertanya, misalnya baik mau langsung atau via, chat ini juga boleh banget ya. Oke, mungkin pertanyaan pertama nih, Mbak. Ini aku juga sudah dirangkum sih pertanyaannya. Mhm. Ada, sebentar. Nah, dari, Patricia dari Universitas, Hasanuddin nih, Mbak, ada di chat. Mhm. Oke, tadi Pandu juga raise hand-nya nanti dulu ya, Pandu ya. Oke, pertanyaan dari Oke. Patricia. Oke, sip. Nah, pertanyaannya adalah, kalau para calon mengindahkan strategi memancing emosi seperti yang, telah dijelaskan tadi ya, Mbak, ya, apakah itu, berarti para pemilih telah digiring untuk tidak menggunakan rasionalitas dalam memilih. Lantas, apakah itu kriteria voter yang benar nih, Mbak? Terima kasih. Seperti itu. Oke. Mhm. Aku jawab langsung nih, ya? Boleh, boleh dijawab langsung aja. Oke, thank you Patricia atas, pertanyaannya dari Universitas Hasanuddin. Wow, iya, memang, ini, mmm, bahwa cara-cara kampanye yang periferal, yang menyasar proses periferal ini, eee, memang terjadi gitu dan, eee, digunakan juga untuk, sebagai cara kampanye selain yang, menggunakan cara-cara yang, sistematis atau rute sentral tadi. Nah, apakah pemilih telah digiring untuk tidak menggunakan rasionalitas dalam memilih? Nah, ini rasanya menjadi catatan bahwa gini, eee, dua dua cara ini digunakan dan, ketika itu digunakan, dan kemudian memancing emosi yang negatif nih ya misalnya, Mhm. dan misalnya ada politik identitas di situ, itu tentu saja, negatif untuk proses pemilu, untuk satu proses pemilu. Yang, diharapkan adalah, para calon menggunakan, cara yang, mmm, tadi rute rute sentral Sentral. dan Mhm. kalaupun menggunakan rute periferal, tidak menggunakan cara-cara yang memancing, politik identitas, yang Mhm seperti mhm. yang pernah terjadi gitu Mhm di mhm. pilkada, di Indonesia. Mhm. Jadi bagaimana apakah, supaya pemilih jadi tidak menggunakan rasionalitas? Nah, ini adalah, bagian dari, tugas kita sebagai pemilih untuk, Mhm. tetap, menuntut para calon agar menyampaikan program-programnya secara terbuka, menjelaskan program Mmm. secara terbuka. Kita cari, Mhm mhm. program dari para calon ini. Sebenarnya dia nih kalau nanti memimpin mau ngapain sih gitu, Mhm. lepas dari slogan-slogan atau, baju yang dia pakai. Dia nih mau ngapain sih? Uang pajak rakyat akan dia pakai buat apa? Gitu. Mhm. Nah, itu memang tugas kita sebagai pemilih, terutama kita pemilih yang berpendidikan tinggi, gitu. Mhm. Eee, Adapun, eee, penggunaan, cara kampanye yang menyasar proses berpikir periferal itu tidak bisa dihindari, tapi yang Mhm. bisa dilakukan adalah, kita selektif. Justru kita bercuriga nih ya, kalau ada calon yang, hanya atau menitik beratkan cara-cara kampanye yang, menggunakan, rute periferal tadi gitu. Justru kita, "Loh ini, dia kok hanya
menyampaikan dia ini background-nya atau didukung kelompok mana, kemudian slogan kampanyenya memang menarik sih, tapi justru di situ kita harus kritis ya. Sebenarnya dia nanti ketika menjadi pemimpin apa sih yang mau dia tawarkan, yang akan dia mau lakukan di daerahku, gitu. Oke, Mbak. Mhm. Jadi Sip, itu berarti tadi kalau kalau jawaban kira-kira mhm. menjawab pertanyaan nggak? Dan apakah itu kriteria voter yang benar? Tapi benarnya dikasih ini ya, dikasih Anda ya, mungkin maksudnya dia, kalau tanpa rasionalitas apakah itu yang benar gitu? Ya tentu saja Mhm. tidak gitu. Mhm. Jadi kita tetap harus kritis sebagai pemilih, untuk mendapatkan informasi tentang program-program dari para calon. Mhm. Gitu ya Mbak ya. Berarti malah kalau misalnya memang tadi kandidatnya itu menggunakan strategi itu terus, malah itu yang kita perlu menggunakan rasionalitas kita ya untuk mengkritisi gitu ya Mbak ya. Betul. Sip, sip, sip. Oke, tadi ada Pandu, Mas Pandu mungkin boleh. Ya, selamat siang Fahmi, selamat siang Mbak Ica. Selamat siang. Mau nanya Mbak, jadi Boleh. pertanyaan saya ada 2 sih. Pertama, kalau di dengan sosial media yang makin masih gencar sekarang kan ada fenomena yang namanya buzzer tuh, pasti Mbak juga udah tahu lah. Itu pertama, buzzer itu seberapa efektif sih dalam memengaruhi masyarakat? Soalnya saya ngelihat buzzer tuh masif banget, cuman interaksinya tuh kayak dia di antara mereka-mereka aja gitu loh kalau di sosial media kayak Twitter. Jadi mereka cuman nge-retweet di antara mereka aja, kelihatannya masif, cuman ya mereka-mereka aja. Terus kedua, saya pengen tahu sebenarnya sikap orang di daerah, kan yang sekarang lagi heboh juga tuh soal politik dinasti ya Mbak ya. Kalau saya sebagai orang Jakarta ya mungkin namanya politik dinasti itu kesannya negatif banget. Cuman kalau orang di daerah itu sikap orang di daerah terhadap politik dinasti itu seperti apa sih Mbak? Itu sih. Terima kasih Mbak. Oke, thank you Pandu. Pandu dari Boleh Mbak. psikologi? Iya Mbak, yang Kamu ikut dulu psikologi politik ya? yang Nggak? dulu ini apa Mbak dosbing saya dulu skripsi. Hah? Iya, masa Coba lupa sih Mbak. mukanya nih keluar. Oh Pandu ya Allah. Pandu nyalain dong kameranya ya Allah. Ini perlu Oke. izinkan dulu. Nyalain. Kabar. Nasib. Sorry. Mata Pandu. Iya. Jadi reuni bertemu nih. ya. Iya. Oke. Alright. Iya Mbak, silakan Mbak. Oke, soal buzzer ya pertama. Buzzer itu memang digunakan oleh para calon untuk berkampanye, tapi saya harus katakan dengan cara-cara yang non tradisional gitu. Jadi apa maksudnya non tradisional? Ya bukan dengan cara tadi menyebarkan flyer tentang visi misi enggak, tapi dia membangun opini. Membangun opini di di media sosial, di internet gitu. Membangun opininya arahnya positif terhadap calon, kemudian calon yang didukung dan negatif terhadap lawan. Jadi kerjaannya buzzer itu kan kalau kita lihat ya gimana nangkisin serangan dari lawan dan kemudian mengangkat kalau misalnya ada prestasi yang bagus dari calon itu eksploitasi habis gitu kan ya, supaya itu tersosialisasi dengan baik. Nah, efektif atau enggak sih buzzer itu gitu. Kalau kita melihat efektivitasnya gini, bahwa ada point of view dari calon yang tersampaikan, iya kita bisa tahu posisi keberpihakan dari satu paslon dibanding paslon lainnya, kita bisa lihat dengan adanya buzzer. Tapi kalau kita mengatakan efektif untuk menarik pendukung lawan, itu masih jadi tanda tanya. Kalau di psikologi sendiri kita mengenal ada motivated reasoning, bahwa orang itu termotivasi untuk menalar sesuai dengan aspirasi dia, sesuai dengan sikap awalnya dia.
Nah, kalau untuk orang yang sudah punya pilihan, misalnya saya sebagai pemilih, saya udah tahu nih mau dukung paslon nomor 3 gitu misalnya ya. Nah, kemudian ada buzzer dari paslon 1 dan paslon 2 yang kayak apapun, ya kan saya sebagai pendukung paslon nomor 3 nggak akan menggubris itu gitu. Jadi buzzer itu tidak efektif untuk mereka yang sudah punya pilihan, tapi mungkin efektif untuk mereka yang masih mengambang, belum jelas pilihannya, gitu. Nah, kalau di ini sorry nih, jadi nggak ngomongin pilkada serentak aja, tapi juga ke pilpres. Nggak apa-apa, Mbak. Ya, kalau di pilpres itu bagi mereka yang memang punya minat dalam politik, itu tidak berpengaruh tuh adanya isu-isu negatif yang dilontarkan di media tentang calon yang dia dukung gitu. Jadi kan waktu kemarin tuh kampanyenya ya masing-masing saling menjelekkan kubu lawan kan gitu. Tapi dalam waktu kemarin kampanye 6 bulan ya ketika pilpres itu, tidak ada itu perubahan yang signifikan dari masing-masing kubu pendukung. Jadi ajak aja gitu, walaupun udah kayak perang bintang ya kalau kita buka Twitter tuh, ini media sosial apa media asosial sih gitu, kok kayaknya semua orang berantem di situ. Tapi kenyataannya ketika kita nanya pemilih, mereka dukung siapa ya mereka antang-antang aja kalau udah punya mendukung paslon A ya A, paslon B ya B, terserah aja yang berantem di medsos itu terserah aja gitu. Jadi itu jawabanku kalau mengenai buzzer itu. Yang kedua apa tadi pertanyaannya? Soal dinasti, perspektif orang Indonesia di daerah itu sebenarnya gimana sih? Soalnya kalau Ya. orang Jakarta kan ngeliatnya negatif banget, cuman saya nggak tahu kalau daerah kayak gimana. Ya, kalau di daerah memang tidak semuanya negatif ya. Ada juga yang positif. Jadi kalau politik dinasti itu kan ketika yang maju menjadi pasangan calon adalah salah satunya atau dua-duanya adalah misalnya masih keluarga dari incumbent atau ya masih keluarga dari pejabat daerah setempat gitu ya. Nah, saya melihat kalau di daerah untuk orang awam belum dipandang sebagai hal yang negatif. Jadi orang masih tetap mendukung walaupun calon itu adalah keluarga dari bupatinya atau wali kotanya gitu, masih tetap mendukung dan tidak mempermasalahkan itu, tidak mempermasalahkan latar belakang keluarga itu. Gitu Pandu. Oke, siap Mbak. Semoga bisa menjawab ya Mas Pandu. Iya, karena memang efek dari politik dinasti itu yang mungkin warga belum begitu paham ya. Masih loh, emang kenapa kalau masih keluarga kan justru misalnya malah yang positif malah bisa dibilangin kalau salah gitu ya. Nah, tapi efek bahwa kemudian sumber daya satu wilayah kemudian dikuasai oleh segelintir kelompok elit itu yang belum dipahami oleh warga. Siap. Oke. Makasih Mbak. Sama-sama Pandu. Iya. Oke, semoga bisa menjawab ya Mas. Sip. Oke, sekarang ada pertanyaan lagi nih Mbak dari Fatur Rahman Kasmon dari Universitas Hasanuddin juga nih. Pertanyaannya adalah pertanyaannya itu terkait dengan pemilih pemula yang baru pertama kali memilih dengan kondisi khusus seperti pandemi ini. Karena baru pertama kali memilih, kemungkinan besar pemilih pemula tersebut belum tentu paham mengenai dinamika untuk memilih para kandidat. Apakah pemilih pemula sudah mampu menggunakan rasionalitasnya atau hanya mampu menangkap isyarat yang dipakai oleh para kandidat? Terima kasih. Seperti itu, Mbak. Oke, pemilih pemula itu berarti umur 17 sampai 21 ya. Kita bisa pakai patokan umur itu.
Berarti mereka ini anak-anak SMA sama awal-awal kuliah, ya. Yap. Atau ya kalau yang sudah bekerja, ya masih masih baru kerja. Nah, tergantung ya, gini, kalau pemilih pemulanya terdidik, dia bisa memahami informasi politik, kemudian termotivasi untuk mengakses, informasi tentang kandidat melalui internet, maka, eee pemilih pemula yang seperti ini eee, lebih besar peluangnya untuk, menggunakan, proses berpikir yang, sentral tadi gitu. Walaupun Mhm. tidak sepenuhnya terbebas dari yang peripheral ya gitu, tapi bisa lebih, utuh melihat, eee, kampanye dari kandidat, tidak hanya dari, pesan-pesan yang peripheral saja. Nah, tapi kalau pemilih pemulanya itu, kurang terdidik, nah itu yang, eee, mungkin, cenderung untuk memilih, berdasarkan tadi kemenarikan, tagline yang menarik gitu, kemudian juga mungkin, cara-cara pendekatan, kandidat yang asik gitu. Nah, itu Mhm. juga, lebih, bisa tergiring untuk memilih, berdasarkan, rute peripheral tadi. Jadi pemilih pemula itu jadi kalau kita hati-hati kalau kita menggunakan term yang basisnya adalah, sosiodemografi tadi, umur gitu. Nah, Mhm. kelompok pemilih di umur tertentu itu kan juga nggak homogen. Di situ, setidaknya kalau pakai, kategori pendidikan berbeda. Belum lagi tadi kalau kita pakai, masuk ke, party ID-nya, kemudian kalau kita masuk lagi ke pemrosesan, informasi kognitifnya. Jadi, eee, tetap ada peluang untuk, eee, rasional itu artinya mau menggunakan rute sentral, tapi Mhm. ada Mhm. segmen kelompok pemilih pemula yang, cenderung menggunakan rute yang peripheral gitu. Oke. Berarti memang tergantung lagi dengan, para voternya itu juga ya, Mbak, ya? Betul. Apakah, benar-benar, apa namanya, bisa, menggunakan rasionalitasnya gitu ya. Itu juga tergantung mungkin dengan tadi, pendidikannya juga ya, Mbak, ya. Maksudnya apakah jika mereka terdidik mungkin bisa lebih, menggunakan rasionalitas dalam memilih, gitu ya, Mbak, ya. Oke. Bisa ya lebih Heeh. lebih termotivasi untuk Lebih heeh. mencari informasi lebih lengkap ya tentang Mhm. kandidat. Mhm. Heeh, lebih mungkin gitu ya, Mbak, ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih Mbak dari komen. Dari Daniel, Universitas Gunadarma. Selamat siang, ini juga membahas buzzer kayaknya. Hmm. Saya ingin bertanya bagaimana dengan buzzer yang juga sering menyerang lawan calon dengan hoax? Bukankah buzzer tersebut akan melemahkan dibandingkan mengunggulkan calonnya tersebut sehingga non-buzzer menjadi tidak percaya dengan calon tersebut? Ya ini juga bisa menjadi fenomena sih Mbak ya, yang Mhm. memang hadir di sosial media gitu. Mungkin boleh dijawab Mbak. Oke, ya tadi sebelumnya saya belum ngomong makasih ke Fatur Rahman Kasmon Oh pertanyaannya ya, tadi udah jawab. Sekarang, ke Daniel, thank you atas pertanyaannya. Buzzer yang menyebarkan hoax, eee, yang seperti saya katakan tadi bahwa, eee, ketika pemilih atau, ketika pemilih itu sudah punya preferensi, maka info apapun yang disampaikan oleh buzzer lawan, itu tidak akan berefek pada dirinya. Jadi semacam sudah imun gitu loh. mhm. Mhm. Dan kemudian dan sebaliknya akan selalu, percaya dengan informasi yang disampaikan oleh buzzer di kubunya sendiri, gitu. Sehingga, kalau untuk pemilih yang sudah punya preferensi, buzzer ini bukan tidak menggoyahkan imannya, jangan Hmm. jangan dia tidak akan jadi pindah gitu ya, imannya tergoyahkan, enggak, justru akan, semakin menguatkan. Jadi Hmm. kalau saya melihat fungsi buzzer itu, eee, terutama untuk tadi menguatkan iman orang-orang yang memang sudah jadi pendukung gitu. Malah Eee menguatkan ya Mbak ya. Iya, dan bukan menarik, orang atau dari kubu seberang gitu. Itu, agak susah, tapi terutama untuk menguatkan, eee, orang yang,
di kubu sendiri atau berusaha menarik orang yang belum punya pilihan, masih mengambang. Gitu ya Mbak ya. Mungkin sasarannya akan lebih kena ke voter-voter yang belum memastikan pilihannya gitu Mbak ya berarti. Oh, oke, sip. Semoga terjawab ya tadi oleh siapa tadi, Daniel penanyanya. Terima kasih atas pertanyaannya juga. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih Mbak. Ini kita masih diskusi ya Mbak ya, nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Oke, nah pertanyaan dari Kak Latifa nih dari UI. Mbak, berkaitan dengan pemilihan pemimpin kampus yang juga terjadi di akhir tahun ini. Ya benar nih, ada pemira gitu ya di kampus. Bagaimana meningkatkan partisipasi politik kampus mahasiswa di tengah pandemi ini? Ya, seperti itu Mbak. Oke. Untuk meningkatkan partisipasi, pertama exposure tetap perlu. Jadi panitia tetap sangat perlu, bahkan jangan-jangan lebih 2 kali lebih keras nih kerjanya untuk mensosialisasikan. Karena pemilih itu perlu diekspos terhadap event itu sendiri, event pemilu itu sendiri. Bahwa kita mau ada pemilu loh. Kapan? Tanggal sekian gitu. Kemudian dan itu terus secara berkala di-feeding terus informasinya. Kemudian memperkenalkan calonnya siapa aja. Itu juga sosialisasinya harus terus kepada mahasiswa. Kemudian baru mengenai program-program dari para calon. Selain latar belakang dasar dari calon, misalnya dia dari fakultas mana gitu ya. Nah, kemudian program-programnya itu tantangan bagi panitia untuk terus mensosialisasikan ini. Sebab apalagi nih situasinya kalian lagi nggak ke kampus, semuanya di rumah, ya informasi hanya terbatas gitu bisa diterima oleh mahasiswa. Kalau ke kampus kan ada pakom, ada spanduk yang segede-gede gaban itu di depan stasiun yang kalau di UI. Kalau sekarang kan enggak gitu. Nah, artinya harus rajin-rajin bikin flyer, di posting di IG atau di Line atau di WhatsApp, dan itu berkala. Semakin mendekati hari pemira itu harus lebih gencar melakukan sosialisasi itu. Nah, selain itu juga sosialisasi tentang tata cara melakukan pencoblosan. Kalau online seperti apa, aksesnya kemana, sama itu begitu semakin mendekati hari H harus semakin gencar. Gitu, Latifa. Semangat ya. Oke. Oke, terima kasih tadi Kak Latifa sudah bertanya. Ini ada lagi nih pertanyaan dari Syifa. Nah, Syifa Nadia dari UI. Selamat siang Mbak Ica. Dalam situasi pandemi seperti ini, masyarakat mungkin lebih mementingkan kepentingan dan rasa aman mereka sendiri dibandingkan kebutuhan partisipasi politik, sehingga kemungkinan angka golput akan semakin meninggi. Apakah ada perspektif tertentu dari psikologi politik untuk menangani masalah ini? Bagaimana untuk menyukseskan pelaksanaan pilkada di masa pandemi ini dengan memanfaatkan kondisi psikologis mereka? Terima kasih. Oke, thank you Syifa atas pertanyaanmu. Tadi kita udah bahas panjang lebar, memang situasi wabah ini menimbulkan kekhawatiran akan turunnya partisipasi politik. Ini tidak bisa dihindari ya, karena kan di negara kita tidak menerapkan aturan bahwa mencoblos itu wajib. Nggak ada sanksi apa gitu ya. Jadi sekarang tantangannya gimana supaya orang tetap mau menggunakan hak pilihnya? Halo, internetku nggak stabil ya? Iya. Udah? Terdengar Mbak. Udah, Stabil oke. kok, terdengar. Oke. Ini bagaimana menyukseskan pelaksanaan pilkada di masa pandemi ini. Nah, kalau kita mau menggunakan tadi cara berpikir yang sistematis, tentu saja lagi-lagi kita harus melakukan exposure, sosialisasi mengenai pentingnya
pilkada. Pentingnya Mhm. memilih kepala daerah bahkan di era pilkada itu nggak diundur gitu. Menurut mereka yang pro pilkada tetap di 9 Desember ini adalah banyak sekali aturan yang penting, terutama di masa wabah ini, yang tidak bisa dijalankan hanya oleh PLT. Jadi kalau pilkadanya mundur, otomatis jabatan kepala daerahnya akan diisi oleh PLT gitu. Ini secara ketatanegaraan. Nah, menurut mereka yang pro ya, banyak keputusan yang tidak bisa dilakukan oleh PLT sehingga walaupun lagi wabah tetap harus ada pilkada gitu. Nah, hal ini pentingnya memilih kepala daerah di saat inilah yang penting untuk disampaikan pada pemilih untuk bahwa partisipasi mereka ini penting walaupun lagi wabah. Sorry Mbak Ica. Gitu. Halo? Kayaknya agak ini ya sinyalnya. Tentu saja untuk hal-hal lain yang di luar sistematis ya ini bisa menggunakan Sorry. Ini kayaknya sinyal Mbak Ica agak ini ya, teman-teman. Kita tunggu dulu kali ya Mbak Icanya untuk kembali lagi. Sebentar. Sudah kembali ya Mbak Ica? Sorry internetnya Halo mati. Mbak Ica, nggak apa-apa Mbak. Tadi menjawab pertanyaan yang terakhir juga sih sebenarnya. Mana Iya, tadi Mbak. ya? Tadi Yang pertanyaan Shiva putusnya. Mbak. Ini yang meningkatkan partisipasi ya. Itu. Ya. Yang untuk meningkatkan partisipasi tadi yang mengenai exposure terhadap informasi pentingnya pilkada. Nah, dan yang kedua tentu saja boleh kok menggunakan tagline misalnya untuk menyemangati orang untuk tetap nyoblos, kemudian juga menggunakan sisi-sisi emosional misalnya sebagai warga negara hak suara Anda itu penting kayak begitu, itu boleh juga digunakan gitu. Bagaimana pemilih identitas sebagai warga negaranya itu yang diperkuat, yang digali supaya mereka mau menggunakan hak pilihnya. Oke Mbak, seperti itu ya Mbak ya. Berarti dengan gitu. Mungkin cara-cara menggaungkan tentang kita ini bertanggung jawab loh gitu ya atas negara kita gitu, terus juga tadi identitas bahwa kita merupakan masyarakat Indonesia itu juga bisa mungkin bisa membangkitkan semangat untuk tetap berpartisipasi ya, walaupun situasinya mungkin memang seperti ini. Oke, tadi Shiva ini sudah bilang terima kasih Mbak atas pemaparan menariknya. Oke, mungkin tadi pertanyaan Shiva menutup juga sesi pertanyaan kali ini. Selanjutnya mungkin aku ingin memberikan kesimpulan mengenai diskusi kita kali ini. Jadi diskusi kita ini sudah berada di akhir-akhir nih teman-teman. Oke, mungkin kesimpulannya ya teman-teman semua mengenai perbincangan kita. Mungkin dengan kita mengetahui tadi ya Mbak ya sudah kita kulik mengenai voting behavior, terus juga tadi kita sudah mengulik juga mungkin secara garis besarnya pemilu ya, pemilihan umum, tadi voting behavior, faktor-faktornya, terus apalagi berkaitan dengan pilkada, mungkin diskusi ini bisa jadi apa ya Mbak, sebagai ilmu dan juga sebagai pedoman kita bisa lebih aware lagi dengan keputusan kita ya Mbak ya. Keputusan kita untuk voting agar kita mungkin bisa lebih sadar untuk dapat memilih demi kebermanfaatan bersama untuk masa depan nih Mbak. Nah,
mungkin aku minta closing statement nih dari Mbak Ica, tapi ini terkait dengan mungkin terkait dengan pesan pesan ya Mbak ya, pesan untuk pemilih muda selanjutnya nih. Lagi kita ini kan kayak aku pemilih muda gitu ya, belum terlalu Yang begitu pasti tahu bukan saya. mungkin. Yang pasti bukan saya. Nggak, Mbak juga muda Mbak. Iya. Nah, mungkin Mbak Ica bisa memberikan closing-nya dengan pesan untuk pemilih muda dalam memilih pilihannya di pilkada kali ini nih Mbak. Oke. Terima kasih Fahmi. Buat rekan mahasiswa yang di pilkada kali ini kebetulan kalian berdomisili atau dapat undangan untuk nyoblos di wilayahnya, di salah satu dari 270 wilayah yang akan pilkada. Kalau pesan saya adalah gunakan memang hak pilih Anda dengan tetap menjaga dan melaksanakan protokol kesehatan. Hak pilih ini penting untuk digunakan karena ini adalah sarana untuk kita menyampaikan aspirasi, terutama dalam hal siapa yang akan memimpin di wilayah kita itu. Nah, oleh karena itu juga digunakan dengan hati-hati, yaitu rajin-rajin mencari informasi tentang pasangan calon yang sedang berkompetisi di wilayah kalian itu. Apa dia itu siapa, program-programnya apa, kemudian seberapa itu cocok misalnya dengan ideologi kalian, seberapa itu bisa membawa manfaat yang lebih besar untuk daerah kita, itu rajin-rajinlah mencari informasi tersebut. Kemudian amati juga bagaimana para calon ini berkampanye, sejauh itu kampanyenya masih positif, membangkitkan emosi positif itu oke gitu. Tapi kalau calon itu sudah menggunakan cara-cara kampanye yang misalnya mengedepankan politik identitas, eksklusif instead of inklusif gitu. Padahal dalam demokrasi ini harusnya inklusif. Nah itu perlu kalian cermati juga dan waspadai calon seperti karena cara kampanye seperti itu berpotensi memecah warga ketika pemilunya udah usai, ketika pilkadanya udah usai. Maka pilihlah calon yang memang sesuai dengan aspirasi kalian, dengan ideologi kalian, dan yang menggunakan cara-cara kampanye yang beretika. Itu pesan saya. Gitu. Oke, terima kasih banyak Mbak Ica sudah memberikan pesan, pasti dicatat oleh kita semua, dan tentunya mungkin teman-teman juga sudah mencatat banyak hal tadi yang sudah kita diskusikan ya, semoga itu juga bisa bermanfaat. Sekali lagi terima kasih Mbak Ica sudah bersedia untuk hadir di tengah-tengah kita untuk membagikan ilmunya. Nah Mbak Ica, ini kita ada, ini secara simbolis aja sih Mbak, kita ada apresiasi untuk Mbak Ica berupa sertifikat nantinya akan kita berikan kepada Mbak Ica secara fisik dan juga nanti kita akan memberikan plakat sebagai apresiasi untuk Mbak Ica. Sekali lagi pada Mbak Ica terima kasih banyak sudah menjadi pembicara di diskusi Skopdar kali ini. Buat teman-teman juga mungkin ada yang belum tahu ya, Skopdar yang sekarang ini merupakan Skopdar yang terakhir nih di tahun ini. Gitu. Jadi buat teman-teman juga aku sangat berterima kasih, panitia juga sangat berterima kasih sudah hadir, sudah berdiskusi secara interaktif di Skopdar yang terakhir ini, tentunya sangat berkesan buat kami semua. Oke, nah sebelum kita selesai mungkin kita dokumentasi dulu ya teman-teman, boleh buka cam-nya, mungkin kita bisa foto bareng-bareng nih nanti di screenshot. Silakan teman-teman. Oh iya, teman-teman semua dan Mbak Ica, aku di sini selaku juga panitia, selaku moderator dan panitia dari Skopdar, juga sebenarnya ditemani oleh Age nih. Mungkin Age boleh. Halo Age nih, Agnia. Halo semuanya, halo Mbak Ica, makasih udah bersedia jadi pembicara Skopdar kali ini. Maaf aku lagi di jalan, jadi tadi nggak bisa on cam juga nih.
Iya, nggak apa-apa. AG ini juga penanggung jawab dari diskusi Skopdar ini, teman-teman. Oke, ini segini aja yang mau ikut foto. Ini Skopdar terakhir nih. Jadi mungkin ada lagi tahun depan gitu, teman-teman. Oke, mungkin Raisa, segini aku aja kameranya ya. nggak dinyalain. Raisa, Ayo. kameramu nyalain dong. Hai Mbak, aduh Mbak, wajah saya sedang tidak rasional Mbak. Sudah rasional Mbak katanya. Saya fix dari belakang kamera saja. Tidak fungsional Oke, maksudnya. Iya Mbak, aduh kan ngomong aja nggak rasional kan Mbak. Aduh ya udah. Oke, nggak apa-apa Kak Raisa. Oke, mungkin segini aja ya teman-teman. Oke, kita ini siapa yang nanti ada panitia juga sih yang bantu screen capture ya. Aku aba-aba ya. Gaya Sikopdar nggak ada sih gaya Sikopdar khusus. Jadi ya terserah gaya bebas aja ya teman-teman. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi ya teman-teman. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak teman-teman semua. Senang banget bisa ngeliat mukanya satu persatu nih. Jadi kerasa ya, walaupun online gini, kita ngobrol jadi kerasa gitu, kayak offline gitu ya. Dan semoga tentunya manfaatnya juga sama seperti tatap muka biasa, bisa bermanfaat untuk teman-teman, mungkin bisa sharing ke teman-teman lainnya dan juga mungkin buat diri sendiri, kalau misalnya memang berpartisipasi dalam Pilkada tahun 2020 ini. Oke. Teman-teman semua, aku ingatkan juga untuk mengisi link eval nih teman-teman, karena memang ini sangat berguna juga buat kita. Mungkin kalau ada saran atau ada pesan yang bisa disampaikan, tolong isi link eval nih juga. Mungkin AG bisa kirim ulang lagi link evalnya. Ya nanti teman-teman mungkin bisa isi ya. Oke, mungkin segitu aja dari Sikopdar. Terima kasih banyak. Sekali lagi aku ucapkan ke Mbak Ica, ke teman-teman semua yang sudah hadir kali ini. Untuk Mbak Ica, jika memang ada kegiatan lagi boleh dipersilakan boleh keluar dari Zoom ini. Buat teman-teman yang lain juga boleh. Terima kasih banyak Fahmi, semua panitia dan semua yang datang ya. Terima kasih Mbak Ica. Dadah, aku izin pamit. Dadah. Iya Mbak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Nabil sama Melati masih ada ya. Yeay. Kan pada mau masuk kastrat, ya kan Bill? Iva udah Oh, boleh iya. di stop aja Pak, thank you dari recording.